Jadi artinya energi perlawanan gerakan massa itu sebetulnya nggak berhenti. Jadi kondisi sakit, negeri ini sedang sakitnya parah gitu, tapi tak kunjung datang harapan untuk sembuh. Harapan untuk sembuh itu siapa yang harus melakukan? Mahasiswa, kaum cendekiawan, civil society. Kerusakan luar biasa. Itu hanya bisa diselesaikan dengan cara-cara luar biasa. Bahasa lain yang sempat dilontarkan revolusi, ya kan? Kalau itu tidak dilakukan, jangan salahkan kalau kemudian rakyat dan mahasiswa ngamuk. Gitu. Kan teorinya amok massa itu terjadi ketika harapan publik tidak dipenuhi oleh kekuasaan. Bahwa Jokowi itu presiden terkorup, salah satu terkorup di dunia. Kok ini terkorup nggak diadili? Nggak seperti misalnya di Filipina yang hukumnya tegak. Kalau Prabowo memberi ruang kepada KPK dan hukum mengadili Jokowi dan keluarganya, mungkin gerakan ini sedikit turun. Bahwa rezim ini dalam pandangan publik masih, secara umum ya, masih rezim Jokowi. Karena ada Fufafa di situ. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Netizen, seperti biasanya hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa nih. Ini sahabat kita semua, Kang Ubedillah Badrun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Kang Ubed? Alhamdulillah sehat. Netizen, Kang Ubed ini biasa dipanggil Kang Ubed, nama aktivisnya. Akademisi Universitas Negeri Jakarta yang dipecat. Dipecat lantaran bersuara kritis di dalam kampus dan dianggap masih melakukan konsolidasi terus terhadap gerakan-gerakan kemahasiswaan. Dan yang luar biasa, Kang Ubed ini juga salah satu pentolan aktivis gerakan mahasiswa 98. Kang Ubed, Ya. kelihatannya mahasiswa sudah mulai turun ke jalan nih. Indonesia Gelap kemarin, kemudian disusul dengan RUU TNI. Ya. Tapi banyak orang yang bilang nih Kang Ubed, makanya saya mau minta tanggapan Kang Ubed. Kok yang terakhir turunnya RUU TNI itu kok seolah-olah katanya itu hilang dari isu sentral. Isu sentralnya itu kan seharusnya adili Jokowi. Kalau Kang Ubed melihat sendiri gimana nih? Itu sebetulnya rangkaian. Ya. Oh, rangkaian. Jadi bukan sesuatu yang terpisah. Oh, bukan terpisah. Karena yang membuat tentara dan polisi kuat itu kan Jokowi. Oke. Dan kemudian pintunya mau dibuka lagi oleh rezim Fufafa ini, ya kan? Di mana revisi undang TNI dibuat, nanti sebentar lagi kan revisi undang Polri dan itu lebih parah. Dan itu akan lebih parah. Jadi ini rangkaian besar dari agenda-agenda perlawanan mahasiswa sebetulnya. Kan kalau kita ingat agenda reformasi itu ada 6 lah misalnya. Korupsi, kolusi, nepotisme diberantas. Nyatanya tidak diberantas. Ya kan? Kemudian demokratisasi, harusnya makin demokrasi tapi demokrasi makin buruk. Ya. Otonomi daerah harusnya makin otonom tapi makin tidak otonom. Dan lain-lain. Termasuk di fungsi ABRI dan seterusnya. Jadi termasuk Adili Soeharto kan, pengadilan HAM dan semacam itu masih jauh dari cita-cita reformasi itu. Dan 10 tahun rezim Jokowi catatannya kan merah. Sekarang tambah merah lagi. Jadi melengkapi itu, mahasiswa itu melawan rezim sebelumnya kan luar biasa kencang, berdarah-darah, bahkan ada yang mati, ditembak mati saat rezim Jokowi. Saat rezim Jokowi. Zaman 98 apalagi ya. Reformasi di korupsi 2019. Itu kan zaman Jokowi. Dan itu masih berhadapan langsung dengan polisi. Nah sekarang polisi sudah dilawan mahasiswa, sekarang muncul pintu baru gitu, yang bisa menjadi kanal dari perlawanan mahasiswa. Jadi rangkaian aja itu sebenarnya. Nah, karena rangkaian perlawanan makin banyak dalam teori social movement itu memungkinkan terjadinya akumulasi perlawanan. Nah, ini sudah pada mendekati puncak-puncak perlawanan ya. Jadi sudah terkonsolidasi nih Kang Ubed. Saya lihat mahasiswa konsisten loh untuk melawan segala bentuk yang bertentangan dengan cita-cita demokrasi, dengan cita-cita konstitusi, apapun itu. Saya kira rasional lah gerakan mahasiswa yang Indonesia Gelap, kemudian melawan RUU TNI itu kan rasional. Jokowi itu ya. Oke Kang Ubed, apa yang membedakan nih kalau menurut saya kan begini Kang Ubed, di zaman sekarang itu konsolidasi itu cepat sekali. Bisa dilakukan karena teknologi maju. Indonesia Gelap itu cuma dalam tempo berapa menit
langsung terkonsolidasi dan baik, langsung tumpah gitu ya. Iya. Begitu pula dengan reformasi di korupsi tahun 2019 ketika revisi Undang-Undang KPK itu cuma sejenak, tak terkonsolidasi langsung ke lapangan. Beda dengan zaman saya dulu, zamannya Kang Obed itu melakukan konsolidasi itu bisa berbulan-bulan. Tapi yang membedakan lagi, dulu menurut saya konsolidasinya lama karena teknologi nggak ada, tapi dia lama bertahan. Daya tahannya lama. Ya, lama bertahan. Zaman saya, Kang Ubed juga gitu. Sekarang saya lihat cepat terkonsolidasi, tapi kadang-kadang cepat berhenti. Ya. Indonesia Gelap berhenti. Ketika direspon berhenti, kan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat Indonesia Gelap itu kan cuma respon narasi dan lain sebagainya, substansi belum kan. Iya, iya. Nah, itu saya lihat ada perbedaan-perbedaan di situ. Karena saya khawatir juga begini kayak RUU TNI, ada respon narasi, akhirnya berhenti. Padahal kan sebenarnya kita mau yang lebih jauh ya, bahwa ada substansi yang kita persoalkan. Substansi tadi yang Kang Ubed katakan bahwa kan ada praktek nepotisme, praktek korupsi, ya, kolusi yang ini juga dulu diperjuangkan teman-teman 98 dan sekarang pun masih ini yang kita minta ditegakkan ya, harus ada supremasi hukum, pelaku korupsi harus diadili, termasuk Jokowi kan, kalau kita anggap dia melakukan kejahatan-kejahatan korupsi kita minta diadili. Artinya KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme, dan payungnya adalah demokrasi dan konstitusi itu harus ditegakkan. Kira-kira seperti itu ya, sehingga menurut saya harus masih tetap ya. Iya, saya kira gerakan mahasiswa sekarang itu mengapa cepat meledak sebagai sebuah protes, itu lebih karena faktor era digital. Jadi digital society era itu, ini sudah banyak studinya sebetulnya, banyak membahas tentang digital demokrasi itu banyak studinya. Misalnya dilakukan oleh terakhir sebelum era ini kan ditandai oleh Daniel Bell ketika bicara soal post industry society dan lain-lain. Kalau kita lihat perkembangan sekarang, kenapa cepat itu? Karena instrumen digital itu jadi mudah tuh konsolidasinya. Bahkan hanya hitungan hari, bahkan hanya hitungan jam. Tapi para ilmuwan sosial yang khusus pada studi tentang social movement itu akhirnya punya kesimpulan bahwa keunggulan dari social movement di era sekarang ini memang kecepatan merespon kebijakan itu luar biasa, melampaui generasi gerakan sosial sebelumnya. Tetapi kelemahan mendasar dari gerakan sosial sekarang ini, termasuk gerakan protes mahasiswa dan lain-lain itu, adalah minimnya kedalaman ontologis. Substansi ya. Ini oleh Simon Bowman diungkapkan ya tentang fenomena abad 21 sekarang ini. Generasi baru itu mengalami minimnya kedalaman ontologis. Jadi dia mendapat informasi, tapi untuk meneliti sampai dalam, lalu kemudian meyakini sebagai sebuah ide besar gitu, itu belum sampai pada titik itu. Jadi kedalaman ontologis yang tiada itu membuat kemudian gerakan itu bisa menjadi, ya dia tidak bisa bertahan lama. Begitu dihantam oleh kekuasaan, dia diam. Nah ini saya kira mahasiswa menyadari itu. Bagaimana kemudian agar kedalaman terhadap ide itu yang nanti menjadi ideologi yang kuat dan mereka terus perjuangkan, itu mereka pertahankan. Nah ini terjadi gap tuh, Bang Abdul Samad. Jadi di lapisan elit mahasiswa sebagian besar meyakini bahwa idenya dalam, diskursus intelektual mereka terjadi. Itu di lapisan elitnya, meskipun tidak semuanya. Saya kalkulasi sekitar 60% ketua-ketua BEM tuh paham tuh tentang persoalan bangsa hari ini. Tapi 40% itu tidak memiliki kedalaman ontologis itu. Tidak bisa misalnya membaca satu isu itu sampai dalam. Tapi sekedar judul gitu, ya misalnya sekedar abstrak lalu dianggap cukup. Nah, problem itu karena kedalaman intelektual itu akan membuat kekuatan idealisme itu makin dalam. Nah, di saat yang sama di lapisan bawah mahasiswa itu memang belum sampai pada level itu juga. Tapi ketika mereka konsolidasi, mereka wacana besarnya setuju gitu, sehingga kemudian mereka bergerak. Nah, saya lihat faktor itu sih yang lebih menjadi faktor penyebab
mengapa daya tahan mahasiswa itu tidak seperti gerakan-gerakan sebelumnya. Tetapi Bang Abraham Samad, narasi itu bisa dibantah dengan fakta-fakta empirik. Gerakan mahasiswa, saya menulis satu artikel judulnya Episode Perlawanan Generasi Z. Ternyata usia perlawanan mereka tuh panjang nafasnya. Jadi dari tahun 2019, ini kebangkitan Gen Z nih. 2019 yang reformasi di korupsi itu nggak berhenti sampai 2024, sampai 2025. Jadi artinya energi perlawanan gerakan massa itu sebetulnya nggak berhenti. Cuman mereka kadar militansinya berbeda dengan episode-episode sebelumnya. Mungkin kadar militansi itu dipengaruhi oleh tantangan ya? Oleh tantangan dan oleh kondisi, oleh mentalitas, oleh situasi sosial dan macam-macam. Kalau dulu kan kita bisa bertahan misalnya demo sampai bermalam-malam, nggak pulang. Iya, berhari-hari. Iya, kalau ini semalam ya sampai 3 hari. Ribut malam gitu, besok datang lagi malam pulang. Kalau kita kan dulu nggak pulang. Mungkin karena aturan juga ya? Iya ada aturan sekarang, dulu kan nggak ada ya. Karena undang-undang... Dulu aturan ditabrak kan, dulu karena militansi. Iya. Kan undang-undang nomor 8 tahun 99 ya? Iya, sampai ada jam 6 jam aja. sampai jam 6 sore. Iya. Jadi kalau kita berkali-kali lihat gerakan mahasiswa sekarang itu melampaui jam 6 sore semua. Iya. Yang militan ya. Iya. Nah, itu cuman kan sampai jam 9 malam, sampai jam 12 pernah. Iya. Jam 1 pulang gitu. Kalau dulu kita nggak pulang di situ aja sampai pagi. Iya, kenapa mereka gampang dibubarin? Karena kan ketika lewat jamnya, misalnya jam 6, jam gitu, itu tinggal sedikit. Jadian sedikit itu gampang dibubarin. Kalau misalnya dulu kita kan biar sampai jam berapa tetap bertahan, misalnya 5.000 tetap bertahan. Kan nggak mungkin dibubarin kalau 5.000 tidur semua di jalan. Betul. Itu kira-kira Bang Kamu. Iya, jadi faktor-faktor kemenangan gerakan mahasiswa itu belum terpenuhi semua. Atau bahasa lain lebih luas, faktor-faktor kemenangan gerakan rakyat itu belum terpenuhi semua. Misalnya belum ketemu momentumnya mungkin ya. Prasyaratnya belum terpenuhi semua. Misalnya kedalaman intelektual mungkin sebagian besar oke. Tapi syarat militansi itu belum terpenuhi semua itu. Artinya kegigihan yang sangat dahsyat yang membuat mereka ya bahkan rela ditembak demi kepentingan bangsa begitu. Rela mati. Misalnya begitu. Itu kan bahasa yang dulu ya kami rasakan ya di masa-masa itu. Jadi sebetulnya sih militansi yang kurang begitu kuat. Karena kondisi ya. Karena kondisi. Tapi menurut saya masih percaya dengan gerakan mahasiswa ini. Karena pada titik tertentu akan menjadi akumulasi yang luar biasa. Karena performa kekuasaannya tidak kunjung datang memberikan harapan. Kalau perspektifnya, kalau saya boleh meminjam perspektifnya Antonio Gramsci itu, dia ada istilah yang disebut morbid symptom. Jadi kondisi sakit, negeri ini sedang sakitnya parah gitu, tapi tak kunjung datang harapan untuk sembuh. Nah, harapan untuk sembuh itu siapa yang harus melakukan? Mahasiswa, kaum cendekiawan, civil society. Nah ini sebenarnya sedang ditunggu oleh zaman ya sebetulnya. Kekuatan-kekuatan baru atau mungkin kita sebut new civil society itu mesti mengambil alih situasi ini karena ini betul-betul morbid symptom. Morbid symptom. Tidak ada lagi harapan. Hampir kecemasan, tidak ada harapan tuh luar biasa. Kan kita lihat dari indeks harga saham yang luar biasa, kemudian kepercayaan publik juga makin berkurang, rupiah makin anjlok dan lain-lain. Nah situasi ini kan ini persoalan yang luar biasa, kerusakan luar biasa. Itu hanya bisa diselesaikan dengan cara-cara luar biasa. Bahasa lain yang sempat dilontarkan oleh Ferry Amsari, revolusi ya kan. Ferry udah ngomong begitu di publik. Jadi Bung Ubed juga setuju? Ya saya kira itu kan teori. Teori sosiologi. Hukum alam itu? Hukum alam. Teori sosiologi mengatakan ketika harapan-harapan dan kecemasan, harapannya tak terpenuhi dan kecemasan kolektif terjadi, ada kehendak kolektif, perubahan sosial besar bisa terjadi. Dalam bahasa teoritiknya ya itu bisa disebut sebagai revolusi. Gitu. Ini teori ya, Bang Abraham Samad. Nanti siapa yang menjalankan teori itu? Ya mahasiswa, kaum cendekiawan, civil society. Jadi memungkinkan itu terjadi. Kalau kekuasaan masih polanya kayak gini terus gitu. Dan kecenderungannya masih begitu ya? Iya, masih puja-puji Jokowi, masih hidup Jokowi. Ini saya ingatkan Pak Prabowo juga, saya harus bilang begitu. Pak Prabowo, saya kira
sebagai presiden mesti berpikir agak tenang begitu ya, untuk melihat keadaan, mampu memetakan situasi. Apa sih yang membuat demonstrasi tidak pernah berhenti? Itu kan karena kekecewaan bertubi-tubi dari mahasiswa dan rakyat. Rakyat ini banyak yang menderita, banyak yang bahkan meninggal karena kelaparan, bukan karena sakit. Saya kira kan Prabowo ini meskipun kelihatan sangar, kalau disentuh dengan hal realitas masyarakat yang menderita, Dia jadi humanis. dia menjadi humanis. Mestinya itu. Jadi dia ini Iya. bisa jadi orang yang sangat humanis ya. Dan saya mengkhawatirkan para pembisiknya ini menutupi realitas itu. Sehingga Saya khawatir itu. Oke, jadi menurut Kang Ubed bahwa Prabowo ini sekarang masih terus mengandalkan Jokowi ini gara-gara pembisiknya ya? Iya, ada kemungkinan besar itu. Karena orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang Jokowi kira-kira. Iya, Prabowo kan sebetulnya kan menurut banyak orang yang bicara di publik ya, pembaca yang baik gitu di zamannya. Iya. Nah, sekarang sudah cukup lanjut saya kira, mestinya makin matang loh untuk melihat keadaan. Harusnya. Dan dia nggak boleh hanya melihat satu perspektif. Misalnya maaf ya, Prabowo hanya melihat perspektifnya Mayor Teddy misalnya, atau Letnan misalnya. Hanya mendengar, info dari Mayor Teddy. Atau misalnya hanya mendengar dari Dasko misalnya. Iya. Atau dari Hashim misalnya. Ya kalau sepihak begitu menyesatkan. Oke. Pemimpin yang baik dia harus mengumpulkan 3, 4, 5 perspektif itu. Dan dia harus berani mengambil keputusan di tengah dilema dari informasi yang beragam itu. Itulah pemimpin. Nah, saya kira kalau Prabowo nggak mampu begitu ya gagal juga sebagai pemimpin kan. Jadi menurut saya harus diingatkan juga Prabowo. Harus ya, kewajiban kita. Ya. Karena kalau itu tidak dilakukan, jangan salahkan kalau kemudian rakyat dan mahasiswa ngamuk. Gitu. Oke. Kan teorinya amok massa itu terjadi ketika harapan publik tidak dipenuhi oleh kekuasaan. Ada saluran yang tersumbat ya? Ada saluran. Itu teorinya sangat bisa dibenarkan, sangat ilmiah gitu. Apakah menurut Kang Ubed ya, sebagai orang yang pernah terlibat di 98, kondisi-kondisi yang ada di lapangan sekarang ini kalau Anda mulai mengamati ya, kita mulai aja dulu dari tahun 2019 ada reformasi di korupsi, kemudian itu berlanjut ya. Ada Indonesia Gelap, kemarin ada peringatan darurat. Iya, peringatan darurat. Kemudian Indonesia Gelap, kemudian RUU TNI. Mahasiswa masih terus merawat konsolidasinya. Apakah ini semacam gejala-gejala yang bisa nanti pada akhirnya akan menjelma seperti gerakan 98? Kan 98 itu kan ada pendahuluan-pendahuluan, tidak tiba-tiba kan? Iya. Panjang 98 itu kan akumulasi agak meningkat tuh sejak 96 kan. Ada kenaikan tarif di Sulawesi, kemudian kerusuhan 27 Juli dan lain-lain. Panjang kan sama ini 2019 ada reformasi di korupsi kan. Kalau trennya itu memang gerakan besar tuh bisa terjadi ketika tensi sosial meluas. Meningkat ya tensinya, dan saya lihat kondisi sekarang begitu. Karena harapan publik apalagi setelah dikuatkan oleh OCCRP ya, bahwa Jokowi itu presiden terkorup, salah satu terkorup di dunia, terkonfirmasi, itu kan akumulasi masyarakat menjadi makin kuat. Kok ini terkorup nggak diadili? Nggak seperti misalnya di Filipina yang hukumnya tegak. Kan Duterte itu juga masuk tahun 2017 ya, sebagai berapa tahun yang lalu lah kira-kira itu sebagai mantan presiden terkorup di dunia. Jadi mirip sama Jokowi sebenarnya. Kemudian ICC International Criminal Court menempatkan itu sebagai pelanggar HAM kan, akhirnya ditangkap. HAM, betul. Jadi dia memposisikan itu juga. Posisinya sama lah gitu. Anaknya jadi wapres juga ya kan. Jadi menurut Kang Ubed seharusnya Jokowi ini sama Duterte, kira-kira begitu? Iya, saya kira bisa diadili. Bisa diadili. Dengan fakta-fakta empirik itu ya. Dan laporan masyarakat tidak hanya saya kan, banyak. Jadi kalau saya, ini keyakinan politik ya. Kalau Prabowo memberi ruang kepada KPK dan hukum mengadili Jokowi dan keluarganya, mungkin gerakan ini sedikit turun. Oh, ini menarik nih tesisnya Kang Ubed, bahwa ternyata gerakan-gerakan ini bisa turun kalau Pak Prabowo mengizinkan tanda petik aparat penegak hukum untuk bisa memeriksa. Itu bahasa yang lebih ini menegakkan hukum tanpa tebang pilih, kira-kira begitu. Equality before the law ya. Iya, di saat yang sama juga ekonomi harus diperbaiki. Karena kan begini, Bang.
ketika pemberantasan korupsi itu tanpa pandang bulu, itu akan terjadi trust publik. Oke. International trust juga terjadi. Oke. Jadi dukungan global dan nasional itu akan kuat. Oh ya, pemerintah benar nih menjalankan good governance dan clean government. Misalnya. Oke. Jadi kan trust itu modal penting untuk membangkitkan ekonomi. Oke. Bikin Danantara segagah-gagahnya tetap aja nggak mempengaruhi ini harga saham, jadi lebih baik kan. Oke. Karena trustnya nggak ada. Kan di negara yang sukses untuk buat semacam super holding kayak gitu, kalau good governance-nya jalan. Problem kita kan di good governance nggak jalan. Jadi intinya menurut Kang Ubed harus ada trust dulu ya terhadap pemerintah. Iya. Dan trust itu bisa muncul, pemerintahan Prabowo ini bisa dipercaya Jika serius, kalau dia serius menegakkan hukum tanpa pandang bulu. betul. Termasuk salah satunya membiarkan aparat penegak hukum untuk memeriksa Jokowi. Kira-kira gitu ya. Ya, dia akan membangun ekonomi, kemudian juga menjaga demokrasi tentu. Oke. Tidak melanggar HAM, kan itu penting. Oke. Tapi pertanyaannya, apakah Prabowo mampu melakukan itu? Kalau Di menurut situ Kang Ubed, saya ragu. Saya ragu. tapi kan baru 100 hari Kang Iya, Ubed. hari ini. Nah, kita kasih kesempatan dulu kalau lah. bahasa ini tuh antara harap-harap cemas lah. Oke. Ada roja. Tapi Kang Ubed masih kasih kesempatan kan? Kasih kesempatan, silakan. Oke. Kesempatan. Ada harapan. Kan begini Kang Ubed. Ada harapan dan kecemasan lah. Ada yang berbeda nih saya lihat dengan situasi 98 ya. Iya, iya. Kalau 98 itu kan sebenarnya dari 96 itu sudah mulai ya. Sama juga kalau kita tadi ukur dari 2019 sudah mulai. Tapi kan pada saat itu rejimnya masih tetap itu. Rejim Orde Baru Soeharto kan dari dari tahun berapa itu masih itu sampai puncaknya di 9. Tapi ini kan berganti. 2019 itu kan Jokowi yang di ini kan. Ini kan sebenarnya Jokowi, tapi Prabowo yang terakhir ini istilahnya mendapat estafet pemerintah. Ini gimana Tapi nih? Prabowo harus paham bahwa rejim ini dalam pandangan publik masih secara umum ya, masih rejim Jokowi. Rejim apa ini maksud Kang Ubed? Rejimnya Pak Prabowo? Iya, karena ada Fufafa di situ. Jadul. Itu problem. Saya mau tegaskan dulu. Berarti menurut Kang Ubed, bukan menurut Kang Ubed, menurut persepsi masyarakat, bahwa rejimnya Pak Prabowo masih dianggap rejim Jokowi karena ada Gibran jadi wakil presiden, kira-kira gitu ya? Itu kan nggak bisa lepas. Oke, dan itu yang mencederai ya? Dan itu mencederai. Jadi Prabowo berada dalam situasi yang sangat dilematis. Maka dia harus berani ambil keputusan. Berarti kita harus kasihan nih Pak Prabowo karena dia dilematis. Beri kesempatan. Beri kesempatan. Oke, kalau begitu supaya Pak Prabowo kalau nggak ada kalau kesempatan nggak dilakukan, ya siap-siap aja menghadapi situasi yang lebih buruk. Oke, berarti saya ingin pertegas. Berarti kalau Pak Prabowo ingin keluar dari kesulitan situasi ini, dia harus mengganti wakil presidennya. Ya. Seperti di Filipina kan? Ya, saya kira presiden tidak punya otoritas hukum mengganti wapres. Enggak, tapi kan dia lewat saluran politik di parlemen. Tapi bisa lewat saluran politik di parlemen, bisa saluran hukum. Banyak sekali pintu-pintu yang bisa untuk melakukan impeachment terhadap wapres. Kalau kesalahan kolektif antara presiden dengan wapres, maka dua-duanya di impeachment. Oke. Tapi kalau ini kan kesalahannya personal, ada problem personal yang memungkinkan diganti, bisa. Tapi ini kan kesalahan yang kita bicara kesalahan wakil presiden kan? Iya. Bahwa kalau menurut kacamata hukum tata negara seperti yang sudah disampaikan juga Bung Ferry Amsari bahwa sebenarnya memungkinkan untuk melakukan pemaksulan terhadap Fufafa kan gitu. Iya. Apakah menurut Kak Ubed ini yang harusnya diberi ruang oleh Pak Prabowo untuk bisa terlaksana? Iya, saya kira karena publik masih melihat seperti itu kan, maka ya Prabowo memberi pintu itu mestinya. Bisa enggak? Itu kan pertanyaan, bisa enggak? Ya, atau mampu enggak? Itu yang membuat kemudian kita penuh dengan tanda tanya, kan? Itu yang tadi saya sebut harap-harap cemas, Pak. Karena dilema itu, gitu. Jadi ya saya kira situasi yang parah seperti ini kan itu memerlukan cara-cara yang luar biasa. Cara-cara yang luar biasa. Karena kan begini, kalau kita ingin bahwa itu ada inisiatif Prabowo, mungkin agak sulit karena dia sedang dikelilingi seperti tadi Kang Ubed dia dikelilingi oleh rejimnya Jokowi sehingga dia agak sulit bergerak. Sehingga menurut Kang Ubed harus ada cara-cara yang luar biasa. Apakah cara-cara yang luar biasa Kang Ubed maksud begini? Saya kasih contoh nih. Dulu kan Habibie kita tahu ini anak emasnya Soeharto kan. Orang yang dipanggil pulang dari Jerman, kemudian dibesarkan, kemudian jadi menteri, kemudian jadi wakil presiden dan jadi presiden. Artinya betul-betul anak emas nih ya.
Tapi apa yang terjadi Kang Ubed waktu tahun 98 kan gitu. Desakan mahasiswa itu kan korupsi, kolusi dan nepotisme dan mengadili Soeharto. Begitu kuatnya desakan mahasiswa sehingga anak emas ini yang bernama Habibie yang secara logika tidak akan mungkin mempersilahkan aparat penegak hukum untuk memeriksa Pak Harto pada saat itu, tapi apa yang dilakukan Habibie pada saat itu? Dia akhirnya mempersilahkan kan aparat penegak hukum. Pengadilan. Kejaksaan Agung akhirnya berani memanggil Soeharto pada saat itu dan sempat memeriksa sampai 3 kali kalau saya nggak salah ingat. Walaupun pada akhirnya memang Soeharto tidak sampai bisa diadili karena ada surat keterangan dokter yang menyatakan dia sakit permanen. Tapi terlepas daripada itu, kita sudah melihat bahwa ada situasi ketika gerakan begitu kuat, gerakan mahasiswa begitu kuat meminta Soeharto untuk diadili, maka walaupun itu anak emas, ya, anak yang dibesarkan Habibie pada saat itu, dia akhirnya mempersilahkan, ya kan gitu, mempersilahkan dan jalan aparat. Apakah ini yang harus dilakukan? Ya, saya kira Prabowo mesti belajar dari Habibie. Ya kan? Jika Prabowo ini anak emasnya Jokowi, tapi kan itu misalnya begitu. Jadi maksud saya begini Kak Ubed, Pak Prabowo ini sebenarnya lebih enteng karena dia bukan anak emas. Bayangkan Habibie saja anak emas lebih. Atau murid emasnya lah. Murid emas. Karena Prabowo bilang Pak Jokowi itu guru politik saya, ya kan. Hidup Jokowi. Kan? Jadi menurut saya bisa juga itu murid emasnya Jokowi. Oh murid, oke. Ya, sebagai murid emas ya bisa belajar dari Habibie. Bahwa Habibie itu berupaya untuk objektif di dalam menegakkan hukum. Nanti hasilnya apa terserah penegak hukum kan. Yang penting ada proses. Ya? Ada aspirasi publik yang ditangkap untuk disalurkan. Saya kira itu. Kalau itu tidak dilakukan, saya tidak yakin bahwa gerakan-gerakan perlawanan akan berhenti. Jadi satu-satunya cara kalau Pak Prabowo ingin pemerintahan ini bisa stabil, tidak ada reaksi yang terlalu besar. Selesaikan masalah-masalah yang membebani bangsa ini. Salah satu yang membebani wakil presiden, Fafa itu yang membebani bangsa ya. Mantan presiden. Terus mengadili mantan presiden. Kalau dua ini sudah sebagian. Sebagian persoalan bisa. Sebagian persoalan, walaupun masih ada yang lain. Karena ini belakangnya oligarki macam-macam kan. Tapi ini 50% sudah selesai ya kalau ini dua ya. Akan meredakan ketegangan. Meredakan ketegangan. Ngomong-ngomong nih Kang Ubed, kalau misalnya tetap ternyata Prabowo masih belum bisa, katakanlah belum bisa, bukan tidak, belum bisa menyalurkan aspirasi rakyat, aspirasi mahasiswa untuk mengadili Jokowi. Apakah menurut Kang Ubed memang sepertinya gerakan massa seperti 98 untuk memaksa Habibie memeriksa Soeharto itu akan dilakukan? Saya kira situasinya akan lebih membahayakan ya. Karena ketika Prabowo tidak melakukan itu, pasti gerakan protes akan makin besar. Yang kedua, apakah Prabowo akan melakukan itu? Ya, itu tantangan buat Prabowo. Kalau Prabowo mampu untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Itu juga ujian kepemimpinan Prabowo. Sampai kalau Prabowo kemudian tidak mampu juga melakukan itu, ya hukum sosial akan terjadi. Itu yang bahaya ya? Itu yang bahaya. Dan karena akumulasi kekecewaan publik sudah luar biasa. Dan termasuk juga dunia internasional sebetulnya. Melihat ini negara mau dibawa kemana sebetulnya. Nah, kira-kira itu. Apa yang Kang Ubed ingin sampaikan nih? Untuk bisa kita keluar dari permasalahan ini? Ya, saya kira cara terbaik untuk keluar dari problem negara yang sangat rumit ini, yang problematik dan masalah yang terlalu banyak, itu mesti belajar dari sejarah masa lalu. Apa yang dilakukan ketika negara dalam keadaan krisis akut? Ya, memang situasi akut itu bisa diselesaikan dengan cara-cara yang cukup akut juga gitu. Itu kan terjadi baik tahun 66, tahun 98, dan kita bisa belajar dari negara-negara lain di Amerika Latin, bahkan di Timur Tengah dan lain-lain. Jadi kita beri ruang kepada publik untuk berpikir mendalam, termasuk kepada mahasiswa, civil society. Kita mau apakan republik ini? Gitu. Kalau kita lihat pikiran-pikiran mahasiswa itu, sebenarnya mereka clear begitu, sederhana. Mereka ingin masa depannya yang jelas. Mereka ingin demokrasi dijaga, konstitusi dan dikembangkan menjadi lebih berkualitas. Mereka ingin korupsi diberantas, termasuk pelaku-pelaku korupsi. Ya. Mereka ingin ada jaminan lingkungan hidup yang sehat. Mereka ingin ada pekerjaan yang layak.
Itu kan tidak tergambar dari kekuasaan yang baru ini ya. Termasuk ya sebelumnya di masa Jokowi. Pengangguran terus bertambah, Gen Z banyak yang nganggur dan seterusnya. Ini yang saya kira harus segera diselesaikan. Kalau kekuasaan nggak bisa menyelesaikan persoalan itu, ya ada kanal lain. Ada power itu kan bisa yang formal ya. Kekuasaan dalam arti mereka memegang struktur kekuasaan. Tapi ada power lain yang tidak memegang kekuasaan secara formal. Ini people. Jadi logika people power itu memungkinkan dalam situasi ketika powerless terjadi gitu. Ketika kuasa tidak mampu menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Jadi situasi itu yang memungkinkan bisa terjadi kalau pemerintahan tidak mampu mengatasi persoalan. Oke, Kang Ubed. Sepakat nggak Kang Ubed bahwa seluruh problem yang kita alami sekarang, ketidakberdayaan, ketidakteraturan, semua dari demokrasi, konstitusi, penegakan hukum yang hancur lebur, ekonomi, ini kan sebenarnya peninggalan, ya, peninggalan dari rejim Jokowi. Ya. Setuju nggak Kang Ubed kalau semua persoalan yang ada ini sebenarnya peninggalan yang diwariskan oleh Jokowi yang harus diselesaikan Pak Prabowo? Iya. Oke. Berarti kalau begitu yang harus bertanggung jawab terhadap semua persoalan ini kan Jokowi. Oke. Itu saya kira secara bukan hanya pikiran pribadi ya. Tapi juga hasil riset dari banyak ilmuwan ekonomi, ilmuwan politik dari dalam maupun luar negeri. Kalau di Jembreng itu jurnalnya terlalu banyak untuk melihat Indonesia mengalami situasi yang sangat buruk ketika dalam kekuasaan Jokowi, di penghujung kekuasaannya. Itu hasil riset semua dan tidak bisa dibantah. Nah, kan pertanyaan kemudian siapa yang paling bertanggung jawab? Ya Joko Widodo. Pertanyaan berikutnya, apakah dia bisa dimintai pertanggungjawabannya? Bisa. Kan dia sudah berhenti. Ada penguasa baru. Itu bisa. Dengan fakta-fakta yang sudah ada ya, termasuk juga ada laporan-laporan semacam. Jadi menurut saya memang Prabowo harus melakukan cara-cara yang luar biasa. Kalau tidak bisa, jangan salahkan rakyat. Kalau rakyat melakukan cara-cara yang luar biasa, kira-kira begitulah. Ya, Bang Abraham. Oke, luar biasa nih netizen apa yang disampaikan Kang Ubed. Mudah-mudahan ini mengedukasi kita, mencerahkan kita, dan menyadarkan kembali kita untuk melihat kondisi yang sangat memperhatikan yang sedang terjadi di negeri ini, supaya kita bisa mencari jalan keluar dari semua persoalan ini. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.